Hai movie lovers, apa kabar kalian nih? Semoga pada sehat-sehat ya geng. By the way, kali ini kita bakal bahas film baru lagi yang cukup ditunggu-tunggu sama penggemar film Saw. Film ini berjudul Spiral from the Book of Saw. Gak usah berlama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Scene diawali dengan sebuah parade di hari kemerdekaan Amerika. Saat itu terjadi pencurian di tengah-tengah keramaian. Seorang detektif yang sedang tidak bertugas bernama Marv Boswick melihat dan mengejar si pencuri yang masuk ke pipa selokan. Setelah turun ke bawah, dia melihat pria itu sedang duduk sendirian. Dia mencoba mendekati dan menyuruhnya angkat tangan. Setelah diculik, ia tersadar dan sudah dalam kondisi terikat dengan lidah yang terjepit di terowongan kereta bawah tanah. Dan tiba-tiba sebuah rekaman menyala. Orang yang memakai topeng babi tadi mengajaknya bermain. Dia bilang, kereta akan tiba 2 menit lagi. Dia mengatakan bahwa Boswick telah banyak memenjarakan orang tak bersalah karena mulutnya. Setelah rekaman mati, Boswick berusaha melepaskan ikatan dan mencoba membuka penjepit lidahnya. Keesokan harinya, Kapten Angie memperkenalkan detektif Zeke dengan detektif baru yaitu William. William bilang kalau ayah Zeke adalah alasannya untuk menjadi polisi. Saat itu, Angie memberikan tugas kepada mereka untuk menyelidiki kasus orang yang tertabrak kereta bawah tanah. Setelah sampai, mereka langsung melihat mayat yang tak teridentifikasi tersebut. Dan terlihat lidah si korban tidak ada. Setelah kembali ke kantor, Zeke mendapat kiriman barang yaitu sebuah flash disk yang suruh untuk diputar. Dan saat diputar, terlihat lambang spiral di awal video. Suara seseorang mengatakan dia hadir untuk membantu memperbarui tindak kepolisian yang sudah bersumpah namun tidak maksimal terhadap masyarakat. Mereka menyadari kalau video ancaman ini mirip dengan Jigsaw Killer, yaitu John Kramer yang sudah mati. Zeke sadar lokasi gambar spiral itu adalah gedung pengadilan. Mereka pun segera menuju ke sana. Setelah sampai, mereka kembali menemukan sebuah kotak yang kali ini berisi lidah seseorang dengan sebuah lencana seperti milik Boswick. Boswick pun teridentifikasi. Kondektur kereta yang sudah ditanyai mengatakan Boswick tergantung di atas rel dengan pendarahan di mulut sebelum tertabrak. Dari itu, Zeke yang merupakan teman Boswick meminta untuk diangkat menjadi pemimpin dalam penyelidikan kasus ini. Dan itu pun langsung disetujui oleh Angie. Saat pulang ke rumah, Zeke dikagetkan dengan kehadiran ayahnya, yaitu Marcus. Marcus bilang dia datang karena dapat kabar kematian Boswick yang mengenaskan. Dia meminta Zeke untuk berhati-hati dengan pelaku yang meniru Jigsaw Killer ini. Di kantor, detektif Drury mengabarkan ke Angie dan Zeke kalau 2 kamera jalanan saat parade sengaja dirusak. Detektif Fitz dan Kraus sekarang sedang memeriksa ke kantornya. Setelah melihat CCTV lain, mereka menemukan saat Boswick mengejar seseorang. Fitz bilang itu adalah Benny, seorang penipu dan pecandu narkoba. Fitz yang tidak suka dengan Zeke tidak ingin memberitahunya tentang hal ini. Dia ingin memecahkan kasus ini berdua saja dengan Kraus. Dia akan lacak ke pabrik roti, sedangkan Kraus diperintahkannya ke jalan Spies. Fitz melihat Benny yang sedang tidur dengan ditutupi selimut. Ternyata itu cuma topeng babi si pembunuh. Dan tiba-tiba
Saat terbangun, dia sudah berada di dalam jebakan, dan rekaman dari si pembunuh kembali hadir. Dia bilang ke Fitz kalau ia ingin bermain. Di sisi lain, William yang menyelidiki Bostwick mengabarkan ke Zeke kalau Bostwick sering berbohong tentang pengakuannya dalam menangkap orang. Jadi Zeke bilang itu kemungkinan yang membuat si pembunuh meletakkan lidahnya di gedung pengadilan. Besoknya, Zeke kembali mendapat kotak kiriman yang berisi rekaman video. Terlihat tanda spiral di mobil seseorang. Ada boneka babi yang mengatakan, keselamatan ditawarkan tapi ditolak. Lokasi video itu berada di sebuah jembatan yang dekat dengan kantor polisi. Tim polisi segera menuju ke sana bersama Zeke, dan mereka melihat mobil tersebut. Zeke langsung membuka kotak dari mobil itu. Isinya adalah jari-jari manusia dengan lencana detektif. Zeke teringat ketika dia dulu meminta bantuan Fitz menangkap penjahat. Namun Fitz dan Drury mengabaikannya. Hingga dirinya hampir mati saat itu ditembak pelaku. Ayahnya yang seorang atasan datang dengan sangat marah dan segera menghajar Fitz yang tidak bertanggung jawab. Setelah mendapat info dari Krause, mereka tahu Fitz terakhir berada di bekas pabrik roti. Mereka menemukan jasadnya dan rekaman si pembunuh, di mana Fitz disuruh cepat memotong jarinya untuk menghindari sengatan listrik yang akan terjadi dalam 90 detik. Hukuman itu dilakukan karena menurut si pelaku, Fitz telah membunuh seorang pria hanya karena pria itu menghina Fitz di dalam mobil. Krause bilang jembatan itu adalah tempat di mana Fitz menembak pria tidak bersalah tersebut. Zeke bertanya ke Krause, bagaimana Fitz bisa tahu? Krause bilang seorang pria bernama Benny sedang dikejar Bostwick saat parade. Namun Drury curiga bisa jadi orang tersebut dendam dengan Fitz. Angie menyuruh Zeke mengabaikan tanggapan Drury. Keesokan harinya di kantor, sudah jam 9 pagi tapi William belum datang. Saat itu, pengirim barang langsung masuk ke dalam kantor mengantarkan kotak ke Zeke. Zeke, O'Brien, dan Angie mencoba melihat isi kotak itu, yang ternyata berisi boneka babi yang menggunakan kulit manusia. Terdapat surat yang ditujukan ke Zeke yang berisi, "Jika kamu terus mencari tahu dari korban, aku akan mengambil kepalamu." Ketika melihat boneka, terdapat tato lengan William di kulit boneka itu, dan juga sebuah botol berisi darah dengan cap Konstantin. Zeke ingat, kata Konstantin terdapat di foto saat ayah dan dirinya berfoto di waktu kecil. Dia dan tim polisi segera menuju ke toko yang merupakan tempat penjualan daging itu. Setelah masuk ke ruangan pemotongan daging, mereka menemukan mayat yang sudah dikuliti. Di situ Zeke sangat bersedih karena langsung menebak itu adalah William. Terdapat kaset rekaman si pembunuh juga di situ. Saat di luar, Kapten Angie ditanyai wartawan, apakah ini adalah kasus pembunuhan berantai terhadap polisi? Setelah kembali, Angie mendapatkan pesan dari Marcus kalau dia punya firasat buruk. Dia menyuruh Angie memeriksa berkas di ruangan dingin. Angie pun menuju ke ruangan itu. Di tempat lain, Zeke dalam perjalanan ke rumah istri William. Zeke mendapat kabar kalau ada tim yang terkena penyerangan. Dia lantas mendatangi lokasi dan tim polisi memberitahu seorang bertopeng babi menusuk tangannya dengan pisau. Sekejap Zeke teringat surat yang mengancamnya. Jika terus mencari korban, maka si pelaku akan mengambil kepalanya. Zeke sadar kepala yang dimaksud adalah kepala departemen, yaitu Kapten Angie. Ia pun langsung menghubungi Angie. Namun Angie yang menuju ruangan berkas tidak dapat dihubungi. Dan saat tiba di ruangan, Angie langsung bertemu si pelaku bertopeng babi.
Zeke langsung menuju ke kantor. Angie sendiri sudah dalam jebakan permainan si pelaku. Di sampingnya ada rekaman yang mengatakan kalau Angie selama ini telah menutupi korupsi di departemennya dan tidak bisa membela yang benar. Dan sekarang pelaku akan bermain menutup-nutupinya. Ia menutup wajah Angie, dan dalam beberapa detik, lilin panas mendidih akan dikeluarkan dari pipa di atasnya. Satu-satunya cara mencegah kematian adalah Angie harus memotong sumsum tulang belakangnya. Zeke mencari Angie di kantor dan mengabarkan kalau Angie menjadi target pembunuhan. O'Brien berkata kalau Angie ke ruang berkas. Saat mereka ke sana, Angie telah tewas. Zeke langsung memerintahkan untuk mengecek CCTV. Dan saat dicek beberapa menit, bagian video telah dipotong. Petugas mengakses siapa saja yang masuk ke server siaran ini. Dan daftarnya adalah O'Brien, Pepper, Nicholas, dan juga Pete. O'Brien bertanya ke Zeke, bagaimana Pete mempunyai akses sedangkan dia sudah lama tidak bekerja? Zeke ingin menjumpainya, namun O'Brien bilang ayah Zeke juga memiliki akses masuk dan terjadilah pertengkaran antara mereka berdua. Dia pergi menjumpai Pete, namun Pete tidak ada. Ayahnya juga tidak bisa dihubungi. Markus sendiri ternyata sedang menyelidiki si pelaku sendirian di dalam sebuah gudang yang ia curigai. Ternyata banyak gambar spiral di dinding gudang tersebut. Dan saat ia masuk ke sebuah ruangan, ia menemukan boneka babi beserta topeng yang digunakan pelaku. Dan tiba-tiba, ketika sadar, Zeke melihat seorang korban yang wajahnya ditutup di dekatnya. Dia sendiri diborgol dekat pipa besi. Terdapat gergaji besi di sampingnya. Dia pun mencoba menggergaji borgol itu, namun tidak berhasil. Namun sebelum ia berpikir menggergaji tangannya, ia menemukan penjepit rambut yang seperti sengaja diletakkan di dekatnya. Dia pun membuka borgol tersebut. Setelah itu, ia membuka penutup wajah orang yang di dekatnya. Dan itu adalah Pete. Ketika ia membangunkannya, Zeke menuduh Pete yang melakukan semua ini. Zeke melihat rekaman yang digantungkan ke lehernya, dan saat diputar, pelaku bilang, ketika Pete membunuh orang yang tidak bersalah, karir Pete langsung hancur. Dan setelah itu, permainan pun dimulai. Saat mesin berhenti, Zeke kembali membantunya, namun mesin menyala lagi. Berpikir cepat, Zeke menggunakan benda yang ada untuk menangkis pecahan botol dan berusaha membuka borgol Pete hingga dia berhasil. Namun Pete tak terselamatkan. Ia tewas tersayat oleh pecahan botol. Saat pintu terbuka, Zeke segera keluar dan turun ke bawah. Dan saat itu, dia bertemu si pelaku yang cukup ia kenal. Dan dia adalah William. William bilang dia cukup setia kepada Zeke dari awal masuk. Dan 15 tahun yang lalu, ketika William masih muda, Pete membunuh ayahnya. Zeke malah menyuruhnya diam. Dia sengaja mengganti namanya dari Emerson menjadi William, agar tak ada polisi yang tahu identitasnya. Dia juga telah membunuh Benny si pemakai narkoba. Mayat Benny ditato mirip dengan tatonya. Dia menguliti Benny di tempat pemotongan daging yang seakan-akan itu dirinya. Zeke bertanya di mana ayahnya. William pun menceritakan saat itu ia menggunakan HP Zeke untuk mengabari Markus kalau dia telah menemukan si pelaku. Dia mengaku sebagai Zeke dan meminta ayahnya ke gudang pabrik sabun. Itulah alasan Markus masuk ke gudang dan dijebak oleh William. William memberi tawaran ke Zeke untuk menjadi rekan. Hal itu karena Zeke sudah melawan polisi yang salah. Menurut William, Zeke tetap polisi terbaik di kota itu.
Dia meminta bekerja sama agar Zeke menangkap semua polisi yang bersalah. Alasannya menggunakan logo spiral karena itu simbol perubahan, evolusi, dan kemajuan. Dia meminta agar mereka mengadili polisi-polisi yang tidak benar. Zeke setuju agar ayahnya dibebaskan. Saat itu William menelpon panggilan darurat. Dia mengatakan ada orang gila dengan senjata api di bekas pabrik sabun tua. Setelah itu, dia memberi pistolnya pada Zeke dan mengajaknya bertemu dengan ayahnya. Dan ternyata ayahnya sedang berada dalam jebakan permainan William. Dia mengeluarkan darah Marcus terus-menerus. Zeke mengarahkan pistol ke William dan menyuruhnya menurunkan ayahnya. William bilang kalau pelurunya hanya tinggal satu lagi di dalam pistol tersebut. Di luar, tim SWAT dari panggilan darurat telah datang. Waktu yang dimiliki Zeke hanya 4 menit. Sebelum ayahnya kehabisan darah, Zeke harus menembak ke sasaran yang telah dibuat untuk menyelamatkan ayahnya. William pun menceritakan semua keburukan ayahnya yang selain melindungi polisi yang bersalah, ia juga sering main hakim sendiri dengan menembak orang tak bersalah. Dan tangan kanannya adalah Kapten Angie. Ayah William telah mati, tapi ayah Zeke masih ada kesempatan untuk selamat. Keputusan ada di tangan Zeke. Setelah Zeke menyelamatkan ayahnya, William pun menjaga jarak, dan ketika Zeke memukulnya, pintu ditutup kembali. Tim SWAT yang datang dan membuka pintu tak sengaja memotong tali jebakan yang membuat Marcus naik lagi. Zeke ditebak sebagai pelaku kejahatan. Ayahnya tewas ditembak tim SWAT yang melindungi diri. Dan William sendiri berhasil kabur dari tempat itu. Dan film pun berakhir. Nah geng, itu tadi cerita lengkap dari Spiral The Book of Self. Di sini kita bisa berpendapat kalau perjalanan William tak berhenti sampai di sini, karena rencananya akan dibuat sequel lagi nih. Kita tunggu aja ya geng. Oke, cukup sekian dulu untuk kali ini. Dan gue ingetin lagi buat kalian, jangan lupa subscribe, karena bakal ada banyak film-film lainnya yang bakal kita bahas. So, jangan sampai ketinggalan ya geng.